siswa bisa menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan modal pada perusahaan jasa dalam satu frekuensi. Kemudian siswa mampu menyusun laporan perubahan modal perusahaan jasa secara sistematis dan dengan berdasarkan data transaksi. Oke, sebelum kita lanjut materi yang pertama ini, ada yang ingat kita selalu belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang laporan rugi. Kemudian kita lanjutkan ke laporan perubahan modal. Sebelum itu, kalau kalian merasakan modal, apa sih yang kalian pikirkan tentang modal? Dana, kekayaan dari mana? Apa? Dan semua yang jawaban kalian, jadi udah familiar ya dengan kata modal ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke hari ini, ada tes. Silakan kalian scan dulu. Ibu ingin tahu jawaban kalian tentang perubahan modal ini sebelum kita belajar ya. Silakan di scan. Untuk pengerjaan 2 menit kalian coba soal ya. Kalau udah bilang ya. Kayaknya nggak udah udah jangan ya. Kalau udah bilang ya kita lanjutkan sudah wow sudah semua ya sudah belum pada bisa jawab semuanya bisa kita lanjutkan pelajaran hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan juga fungsi laporan perubahan modal. Jadi apa sih laporan perubahan modal itu? Jadi laporan perubahan modal kasusnya di sini perusahaan jasa ya, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal pembeli, perubahan awal juga modal akhir di suatu periode akuntansi biasanya setahun atau sebulan. Kemudian laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai seluruhnya kekayaan yang dilakukan oleh usaha jasa selama periode tertentu. Nah, laporan ini sangat penting untuk mengatur perkembangan usaha, apakah modalnya itu nanti bertambah atau berkurang atau rugi tetapnya karena ada penarikan modal dari komponen atau bisa disebut preferred ya. Kemudian ada 6 komponen laporan perubahan modal. Yang pertama ada modal awal, pasti kalau ada kita membangun perusahaan itu pasti ada modal awal ya. Kemudian ada komponen laba atau rugi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian ada tambahan investasi modal. Jika ada tambahan investasi modal itu pasti akan mempengaruhi perubahan modal. Kemudian ada dividen yaitu penambahan aset dari investor-investor itu. Kemudian ada preferred dan juga modal akhir. Itu komponen laporan perubahan modal. Selanjutnya sebelum itu apakah dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Kenapa laporan modal ini bisa berubah? Kenapa laporan perubahan modal ini bisa berubah ya? Kalau tadi kan udah itu singgung karena misalnya kalau ada laba itu dia pasti akan berubah modal kan, bisa dengan modal. Kalau bisa berubah modal itu sesuai dengan komponen-komponen. Nah, ini mengapa perubahan modal terjadi? Pertama adanya kenaikan sektor modal, kemudian adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap equity. Nah, jika ada aktiva tetap itu kalau misalnya dia mengalami pengurangan itu kan bisa juga mempengaruhi modal di awal itu kan. Kemudian adanya penambahan hutang jangka panjang. Kalau ada hutang jangka panjang kita modalnya pasti berkurang kan. Kemudian perusahaan menderita kerugian. Kalau rugi pasti modalnya berkurang lagi. Kemudian adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Nah, ini berarti menambahkan modal, kan? Kemudian pengambilan uang atau barang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ada yang disebut preferred tadi. Nah, ini kalau misalnya pemilik mengambil preferred untuk kepentingan pribadi itu bisa mempengaruhi perubahan modal. Ya. Selanjutnya, nih di sini Ibu mengutip dari jurnal
yang disusun oleh Matega Novleni, Made Susilawati, dan juga Dwi Dersmi Selan. Jadi di sini di artikel mereka disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 3, 4, dan juga 8 menyatakan bahwa pentingnya perubahan ekuitas mengikuti ekuitas ini modal ya. Jadi perubahan modal ini penting untuk menilai kinerja keuangan, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian dasar pengambilan keputusan dan juga pemantauan kesehatan keuangan. Ya. Selanjutnya nih ada rumusnya untuk menghitung modal akhir nih. Jika perusahaan memperoleh laba, jadi modal akhirnya itu modal awal ditambah laba bersih dikurangi preferred. Ini kalau memperoleh laba. Kalau rugi, yang laba tadi tinggal diganti rugi saja ya. Kemudian kalau perusahaannya membagikan dividen, maka rumusnya bisa disesuaikan. Jadi begini, kalau misalnya perusahaan membagikan dividennya itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi dividen dan kurang lebih ditambah perubahan lainnya gitu ya. Bisa ya? Apa nggak ya rumusnya? Cuman modal awal ditambah laba bersih dikurangi preferred. Kalau lebih berarti modal awal dikurangi dividen bersih ditambah preferred. Kerjakan dulu di dalam ya. Selanjutnya nih ada contohnya. Nih informasi dasarnya yaitu modal awalnya 100 juta rupiah, kemudian dia mengalami laba atau keuntungan. Ini laba bersihnya sebesar 25 juta rupiah. Kemudian terdapat preferred atau pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tidak ada tambahan investasi atau pembagian dividen lainnya. Jadi untuk menyusun laporan perubahan modalnya itu seperti ini. Ini modal awalnya ditaruh di sini 100 juta. Kemudian tadi kan maaf ini laba ya harusnya. Labanya 25 juta, kemudian preferrednya 10 juta. Jadi laba tadi dikurangi preferred, hasilnya ini. Hasilnya 15 juta. Kemudian jadinya 100 juta ditambah 15 juta, dapatlah modal akhirnya 115 juta. Oke, kalau kita diskusi kelompok ya, supaya yang sudah diusahakan tadi kelompok ada kasus kalian. Kemudian kalian kerjakan studi kasus itu berdasarkan kelompok kalian ya. Itu akan membagi 3 kelompok. Kelompoknya apa aja ya? Ini kelompok 1 dapat kerjakan, kelompok 2, kelompok 3. Untuk contoh tadi, contoh penulisannya ini ya. Silakan kerjakan, apabila ada kesulitan boleh ditanya. Satu udah. Kita udah tuh. Nanti. Coba program komitmen dulu. Komitmen Sahabat cantik bersih itu
Jadi mana yang bisa menjadi sama kita sesama kali berjalan terus kita dapat bersama Itu ya. sama Mungkin teman-temannya gimana sebenarnya belajar dari pembuat. Ini boleh dikirim ya, dikirim ya. Ya, oke. Jadi gimana sebenarnya? itu modal awal di Ini contohnya nih, modal awal tadi berapa? modal awalnya sebesar 30 juta. Oh, ini diganti 30 juta. Kemudian ada apa lagi? Ada investasi tambahan Investasi tambahan berapa? 5 juta. 5 juta. Oke, nah ini ya ada investasi tambahan, berarti kolomnya ditambah lagi ya. Oke, terus Laba bersih sebesar 10 juta. Oke, terus terus 5 juta. Oh, jadi laba bersih tadi ditambah investasi tambahannya 10 juta tambah 5 juta 12 juta kurang primbonnya 4 juta, jadi hasilnya nah tadi ini penambahan modalnya 11 juta, nanti hasil akhirnya 30 juta tadi ditambah 11 juta ya. Hasilnya modal akhirnya berapa? 100 juta. Oke, dengan lantang sekali lagi modal akhirnya berapa? 40 juta. Oke, keren ya. Jadi kelompok berapa hasilnya? Oke, kelompok 1. Oh, ini tiga-tiganya mengambil. Jadi ini kami dari kelompok 1 oleh departemen atau konsultan kita. Pada tanggal 1 Januari 2024 atau konsultan kita memiliki modal awal sebesar 50 juta selama tahun 2024. Perusahaan memakai sebesar 15 juta dan pemilik mengambil risiko sejumlah tidak ada tambahan investasi modalnya. Laporan keuangan tunggal untuk tahun 2024 namanya tadi modal awalnya kepada 20 juta ya ini di masalah ya. Kemudian laba bersihnya kan ya dikasih laba ya. Oke, terus pokoknya berapa laksanya 3 juta. Jadi labanya dikurangi jadinya di jadi modal awalnya 30 juta kan ditambah 12 juta jadi modal akhirnya 62 juta. Tiga dapat apa nih? Belum ada. Jadi rugi ditambah primernya, jadi pengurangan modal 3.500.000 berapa? 3.500.000 jadi modal akhirnya 36.500.000. Jadi modal awal tadi dikurangi pengurangan modal hasilnya berapa tadi? 36 juta langsung ya. Konsep
ya. Baik, karena kita udah di ujung pembelajaran kita, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Aul boleh. Apa sih yang bisa kita pelajari dari hari ini? Kita ingin bahas tentang orang tadi komponen-komponennya ada modal awal, kemudian tambahan investasi, laba atau rugi, kemudian ada pivot dan juga modal akhir. Oke, karena udah paham semua, pasti bisa kerjain proses. Kita proses dulu ya. Silakan tulis nama, nomor absen dan juga kelasnya. Jangan ada yang menang. Kalau sudah boleh bilang. Ada semua. Oke. Kalau sudah Bu. Pegang dulu nanti pukul ini ya, pegang ya. Baik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan, selamat kelas untuk kalian PR. Bagi kalian dorong. Jadi kalian cari kasus kayak tadi. Sekolah tercoba modal, boleh dikerjakan ya. Jangan suka sekolahnya kita pelajari tadi ya. Baik. Kalau sudah kita tutup pembelajaran hari ini, pasti boleh di. Baik, sebelumnya siap. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi